Gini Bu, ini sekarang siang, nanti bentar lagi malam, besok datang lagi pagi, siang, datang lagi malam. Sekarang nggak punya duit, nanti punya duit Bu. Begitu tenang aja, Ibu jangan sedih, gundah, gelisah. Kata Allah, bangsat lo. Kok bangsat kata Allah? Nanti juga siang, nanti juga malam, nanti juga pagi, nanti siang lagi. Tenang aja, kan bergulir. Jangan lo malam sedih, gelap, takut. Kata Allah, nanti juga siang, nanti juga sore. Ini tenang aja Bu, jangan kita kok jadi gelap ya, takut. Lah ntar bentar lagi terbit pagi, ntar habis pagi, ntar siang, ntar habis siang, nanti malam. Malamnya begitu lagi. Nah makanya kalau lo udah pagi rem tangan, rem tangan biar nggak ketemu malam lagi gitu loh. Tenang aja. Nyambung gak sih maksud saya ini? Saya ngomong spontan ini nyambung nggak? Nyambung. Apa? Artinya apa namanya bahasanya nyampaikan itu, kalau kita sudah jangan diitukan lagi aja, jangan bunda apa jangan apa. Iya, nih Pak, saya juga baru tahu dari istrinya dia nih. Saya baru tahu dari istrinya dia. Mana mic-nya? Nih Bu, dengerin Bu. Saya juga baru tahu. Yang ngomong bukan saya loh Bu. Yang ngomong Kiai Sapi'i. PI apa saya nggak tahu. Sapi'i apa namanya? Kalau ada masalah, apapun judulnya, kata Imam Syafi'i, biarkan hari-hari itu berlalu, bertingkah, biarkan. Jangan itu menjatuhkan dirimu, jangan itu menyita seluruh perhatian hidupmu, dan upayakanlah untuk selalu punya jiwa yang senang, jiwa yang lapang saat takdir itu datang. Nyamankan dirimu, upayakan untuk nyaman. Dan di kalimat berikutnya, Imam Syafi'i memberikan sebuah perumpamaan yang sangat mahal. Jangan engkau gelisah, jangan engkau gundah dengan peristiwa malam. Malam memang gelap, sebagaimana musibah yang mungkin datang tiba-tiba. Hidup yang terasa buntu, seakan gak ada solusi. Gelap, seperti di lorong yang panjang, gak kunjung terlihat cahaya. Jangan pernah gelisah oleh peristiwa itu. Biarkan terjadi kegelapan di malam hari, gak usah gelisah. Kenapa? Malam pasti berlalu. Sepanjang apapun malam, besok ada matahari yang terbit. Begitulah keyakinan orang-orang yang beriman, tidak pernah mengenal kata putus asa. Dan semua peristiwa, semua kejadian yang menggelisahkan hidup kita, maka itu sesungguhnya adalah suatu hikmah buat kita. Jadi jangan berhenti di situ, jangan putus asa, jangan jatuh di situ, jangan menyerah. Karena sepanjang apapun malam, besok ada pagi dan matahari bersinar kembali. Oh, jadi ini ilmunya RDAE banget. Ilmunya RDAE banget. Kalau ada masalah, dengerin, apapun judulnya, dengerin. Imam Syafi'i, biarkan hari-hari itu berlalu, bertingkah, biarkan. Jangan itu menjatuhkan dirimu, jangan itu menyita seluruh perhatian hidupmu, dan upayakanlah untuk selalu punya jiwa yang senang, jiwa yang lapang saat takdir itu datang. Nyamankan dirimu, upayakan untuk nyaman. Dan di kalimat berikutnya, Imam Syafi'i memberikan sebuah perumpamaan yang sangat mahal. Jangan engkau gelisah, jangan engkau gundah dengan peristiwa malam. Tuh, 18. Memang gelap, sebagaimana musibah yang mungkin datang tiba-tiba. Hidup yang terasa buntu, seakan gak ada solusi. Gelap, seperti di lorong yang panjang, gak kunjung terlihat cahaya. Jangan pernah gelisah oleh peristiwa itu. Biarkan terjadi kegelapan di malam hari, gak usah gelisah. Kenapa? Malam pasti berlalu. Sepanjang apapun malam, besok ada matahari yang terbit. Begitulah keyakinan orang-orang yang beriman, tidak pernah mengenal kata putus asa. Dan semua peristiwa, semua kejadian yang menggelisahkan hidup kita, maka itu sesungguhnya adalah suatu hikmah buat kita. Jadi jangan berhenti di situ, jangan putus asa, jangan jatuh di situ, jangan menyerah.
Karena sepanjang apapun malam, besok ada pagi dan matahari bersinar kembali. Ini saya dapat dari istrinya dia barusan. Saya kan ke belakang tadi. Lo handle ya. Gue mau ke belakang. Gue juga nggak tahu. Ting. Saya dengerin aja, saya nikmatin. Ya Allah, ini RDAY banget. Kenapa kita sepanjang malam kayaknya hidup kita kok gelap. Entar juga ada terbit matahari, tenang aja. Kayak contoh nih Bu. Papa, jadi aku nggak kuliah. Nggak usah kuliah, nggak ada duit. Tahun kedua, Papa aku nggak ada kuliah. Nggak ada duit. Mau kuliah gimana? Apa saya sedih? Allah, gimana nih anak gue nggak kuliah? Enggak. Saya seneng aja. Tapi sekarang anak saya dokter. Dan alhamdulillah anak buahnya anak saya itu kakak kelas semua yang udah pada praktek. Anak saya kan jadi junior. Karena kan dia nggak kuliah 2 tahun. Sekarang anak saya yang punya kliniknya. Anak saya yang punya apotiknya. Bahkan kalau bisa yang punya anak rumah sakit anak saya nanti. Ibu jangan sedih. Ibu lawan pakai sedekah Bu. Saya juga sedekah tiap hari subuh Bu. Nggak berhasil, tingkatin sedekah. Bukannya kita nggak berhasil, malah sedekahnya diberhentiin, ditambahin. Alhamdulillah. Saya bilang sama yang di atas, tiap hari paksain gimana caranya. Pas datang sama sebelum pulang, senengin anak yatim dengan makan kentang goreng, hamburger, roti, nugget, nasi goreng, mie goreng, nobar, itu tiap hari. Alhamdulillah, jalanin aja. Karena saya lagi punya hajat. Maka orang tanya, kata istri, Bapak hajatnya apa? Ya lagi ada hajat aja. Nah ibu tinggal tambahin aja sedekahnya. Gitu loh Bu. Jangan ibu bilang, saya nggak bisa, apa tadi ibu bilang? Bayar sekolah anak atau nggak bisa nguliahin Ya, atau apa tadi? Pak Haji seperti ini. Niat kami tuh pengen sedekah, pasti pengen sedekah. Tapi pemasukan itu nggak ada sama sekali sekarang. Apa yang ibu punya, sedekahin. Apa yang ibu punya, sedekahin. Apa yang ibu punya. Ini mau sedekah nggak punya mobil, saya rampok. Betul? Saya rampok mobilnya dia. Mobil apa? Yang pertama Mitsubishi putih. Iya, sama Grand Max. Grand Max. Yang ketiga, karena saya lihat hajatnya dia gede banget, saya paksa seisi toko materialnya. Betul nggak? Betul, betul. Itu tenang aja Bu, ibu punya apa hajat. Kalau saya udah nggak mau lagi ngambil sedekah orang, nggak mau. Saya ngapain? Gue lagi punya hajat. Mendingan gue aja yang sedekah. Ini Pak Haji, bahasanya saya dulu Ya, dengan teman, dengan saudara. Sayanya orang kan royal ya. ya. Nah, ketika saya jatuh seperti ini, saya mau minta tolong, seolah-olah tidak ditoleh lagi. Ngapain minta tolong? Nah, artinya begini, saya tuh dengan dia itu dengan, ya kita kan sudah biasa kan. Coba bantu saya di gini. Nggak usah. Kalau menjauh semua tuh. Nggak usah. Ya. Saya nggak setuju. Nggak usah. Bapak punya apa? Jual, sedekahin. Nah, Gitu. Ngapain minta tolong? Pak Haji, Ya. Saya pulang dari sini, saya cerita awal ya. Ya. Pulang dari sini kan privat ya. Ya, Saya bawa mobil Hilux double cabin itu. ya. Pas arah ke Bandung ya. Kemana kita? Arah ke Bandung. Pas di jalan ditarik kolektor. Diambil kolektor hari itu Ya juga. nggak apa-apa. Kenapa nggak disedekahin? Tapi saya tidak apa-apa. Saya Oh, pikir ya kan udah. itu bukan, mungkin sudah bukan milik lah gitu kan. Ini kan mau ditarik debt collector. Sedekahin. Daripada ditarik debt collector bukan sedekah loh. Iya. Ditarik debt collector bukan sedekah. Itu goblok. Heeh. Sedekahin. Sedekahin Mitsubishi warna putih. Sedekahin Grand Max. Sekarang toko material lo nggak bisa bayar. Daripada diambil sama debt collector, itu goblok. Sedekahin. Sedekahin dah seisi toko material. Kalau bapak goblok, ditarik sama debt collector. Nah, sebenarnya kami ribut Pak Haji. Ya kenapa nggak disedekahin? Awal-awal dulu kalau nggak bisa bayar.
sedekahin gitu. Nah, karena bukan masalah karena kita belum tahu nih. Oh iya, nggak apa-apa kalau belum tahu. Belum tahu. Iya, nggak Jadi apa-apa. pulang dari situ semuanya mau ditarik kolektor. Iya. Kan ada berapa unit lagi. Ya, Nah, tapi saya jual. Iya. Karena kalau saya jual akhirnya rutin saya bersedekah di sini RDAY Pak Ji. ya, Walaupun dikit ya. ya, Rutin. Nah terakhirnya saya kan mau ke sini lagi, Ya. mau ditarik lagi yang itu, Ya. yang mobil truknya satu, mau dikasih uang 10 juta, tidak mau saya. Jadi saya berinisiatif terus saya jual, akhirnya laku ya. Pasti saya laku gitu kan, sesuai dengar Pak Haji kemarin. Jadi laku. Jadi saya hitung cukup lagi untuk privat, makanya saya lagi ke privat. iya lagi. bos, makanya bos, privat tuh dipaksain ditanya ya. Udah berapa kali privat ke RDAY? Nggak kehitung bos. Maksa gitu. Nggak kehitung bos. Kalau orang bilang kan, Pak Haji, saya udah privat yang pertama, yang kedua, saya udah yang kedua, yang ketiga kan gitu. Pokoknya gini Pak, tenang aja Pak. Ini kan sekarang Bapak lagi mendung, Ya. alias sore. Nanti bentar lagi malam, lebih parah lagi loh kondisinya. Tapi tenang aja, besok pasti ada pagi. Tenang aja, jangan. Kok jadi begini? Lah kan malam aku rubah jadi siang, siang aku rubah jadi malam. Kata Allah aku bisa. Tenang aja. Cuman saya ini punya prinsip, Pak Haji. Karena harta ini saya punya prinsip, kalau bukan dia ninggalin kita, kita ninggalin dia. Itu aja saya pegangan. Jadi saya Kenapa lo pegang itu? Nanti kejadian bener. Dah artinya Rezeki begini. ngejar kita, jangan. Rezeki kalau nggak ninggalin kita, kita ninggalin. Kenapa itu lo yakinin, goblok? Kok goblok? Ntar kejadian lo nangis lo. Nah, Janganlah. Makanya waktu di situ Kenapa nggak diganti prinsipnya rezeki ngejar kita? Kalau saya udah prinsip rezeki ngejar gue, bukti Ya, apa? bener. Ini bapak jauh-jauh dari Palembang ke RDAY nyari saya konsultasi, berarti kan gaji ngejar saya kan? Bapak sedekah tadi ke anak yatim 10 juta, berarti kan rezeki datangi anak yatim. Ya. Tapi bapak tadi prinsipnya gini, pokoknya kalau nggak rezeki ninggalin saya ninggalin rezeki. Iya. Karena dia sudah habis Pak Haji, makanya dia Saya prinsip model itu. Kenapa itu disebut, Bos? Gelo lo. Maksud saya Nanti itu saya bicara itu kejadian. untuk menghilangkan sampai jangan sedih. Biarin ya. Ya nggak begitu ngomongnya. Nanti malah tambah habis. Ngerinya kalau udah harta lo habis, bini lo ntar ninggalin lo. Nggak mungkin. jangan sampai Pak Haji kasihan. Pasti, Bu. Ya, nggak mungkin. Semua begitu. Abang sayang karena ada uangnya. Abang nggak ada duit, abang suruh nungging. Terus dibalik Pak motonya, duit ngejar kita, duit ngejar kita, duit ngejar kita. Jangan bilang pokoknya kalau nggak duit ninggalin saya ninggalin duit. Lah elah. Kenapa itu yang dianut? Direvisi. Ibaratnya kalau apa kira-kira saya ini Pak Haji apa tidak mengungkapkan kalimat Pak Haji tolong dijazakan aja atau diikhlaskan. Bos, ijazah gue mah nggak murah bos, mahal bos. Lo baru sedekah 20 juta, pengen diijabin, nggak mungkin lah. Lo praktekin dulu dong ilmunya RDAY. Apa tuh? Sifat 18 nggak boleh dilanggar. Bisa, harus bisa. Sifat 18 nggak boleh dilanggar. Lo harus yakin, pasti gue bangkit lagi. Pasti gue kaya raya lagi. Pasti gue megang duit 100 miliar. Pasti gue megang duit 100 miliar. Itu dulu, Pak. Jangan nunggu sabda saya. Ngapain? Sabda gue nggak murah, mahal lah bos. Kecuali tadi, Pak Haji gue transfer 10 miliar. Langsung gue sabdain. 10 miliar bos. Daripada 10 juta. Enggak mau gue sabdain 10 juta. Rugi bener gue. Emang sabda gue murah apa? Enggak lah. Jadi intinya Bapak praktekin dulu. Nggak boleh punya sifat 18. Dulu bos. Lu tuh
Ketakutan, jangan ketakutan. Jadi pasti cair 100 miliar, pastilah. Pasti cair bos, 100 miliar bos. Pasti cair 100 miliar. Amin. Terus apa lagi bos? Pak Haji, kira-kira kami ini masih cocok nggak berusaha di bidang material ini? Cocok banget. Nah, kemudian ini Pak Haji ada dari pemerintah, dari yayasan yang sekarang lagi boomingnya masalah gizi gratis, BGN. dari BGN. Nah, kami itu ditawari untuk bermitra. Nah, kalau kita mau Bos, lo gizi gratis sekarang presiden siapa? Pak Prabowo. Nanti kalau presiden nggak jadi, emang masih ada tuh program. Lo nggak lihat IKN? Iya, IKN presiden siapa? Pak Jokowi. Hah? Jokowi. Sekarang presiden siapa? Hah? Prabowo. Jalan nggak IKN? Hah? Tenang. Ganti presiden, ganti kebijaksanaan bos. Bikin bisnis yang tanpa tergantung sama pemerintah dong. Iya betul? Lo nggak lihat SBY Hambalang? Setelah nggak jadi presiden, SBY nggak jadi, jalan nggak tuh Hambalang? Jadi gua setan, lo lihat no, lo masuk ke sono. Jangan bisnis tergantung sama pemerintah. Bisnis yang mau pemerintah siapa aja, bisnis itu langgeng. Bisnis apa? Nasi uduk. Lo ke Tambora, ke Penjagalan, lo beli dulu nasi uduk Penjagalan Tambora. Apa lo datang langsung bisa beli? Nggak bisa, inden 7 hari. Dan nasi uduknya harga 100.000. Mau presiden yang ke-9 siapapun, tetap nasi uduknya tetap inden. Nah, gue setuju itu. Ini saya mau ikut apa tadi? Ya presidennya siapa? Emang besok bakal jadi presiden? Jadi gak? Kalau gak jadi, apa itu program jalan? Nyesel seumur hidup lo. Udah buang. Apa diganti sama pemerintah? Enggak lah. Makanya Udahlah material Jadi, aja, Pak Haji, material. kami tetap di material, sementara putra kami ini habis semua juga dia. Ya lo deket sama Dia Allah, gas, sholat Pak tepat Haji. waktu gak lo? Dia Bos, ngurusin gas. sholat, ya lo sekarang sholat tepat waktu gak? Allahnya dulu dia sholatnya nggak tepat waktu, badiah qobliyah nggak pernah dikerjain, berjamaahnya bolong-bolong, terus mau usaha, ya nggak bisa lah bos. Allahnya dulu, baru dunianya ngikut. Ini sholatnya nggak tepat waktu, badiah qobliyah nggak dikerjain, berjamaahnya bolong-bolong, terus pengen usaha gasnya langgeng, nggak bisa, gue nggak setuju. Kok gitu Pak Haji? Sholatnya dulu, badiah qobliyahnya dulu, berjamaahnya dulu, gitu loh. Ini kan enggak, sholatnya nggak tepat waktu, badiah qobliyah nggak dikerjain, berjamaah, janganlah bos. Sholat dulu, badiah qobliyah dikerjain, berjamaah nggak boleh bolong, barulah usaha gas. Kalau bisa lo yang punya pengisian LPG, ngapain lo jadi pengecer yang kayak di situ, betul? Lo lihat di situ, pangkalan gas. Jadi yang masuk apa? Dari Pertamina tuh truk yang isi gas-gas itu. Nah lo yang punya. Bukannya lo jadi agen, goblok. Bukannya jadi menteri, goblok. Jadi apa? Presiden. Kok jadi menteri? Sekolah tinggi-tinggi jadi menteri. Sekolah tinggi-tinggi jadi duta besar. Harusnya dia presiden lah. Bisa. Harus bisa. Jadi sholatnya dulu dibenerin. Ibu ngapain dimodalin? Kamu sholat dulu sayang. Badiah qobliyah dikerjainnya, berjamaah nggak boleh bolong sayang. Nanti ada aja rezekinya, ada aja rezekinya. Herannya nanti ada orang yang kaya raya tajir melintir, ada orang kaya raya di Palembang, duitnya triliunan, lo yang ngelola. Tanpa lo susah-susah cari modal. Ada gak? Banyak. Awalnya dia apa? Pedagang kaki lima. Sekarang bos, kaya raya luar biasa. Duitnya siapa? Ya duitnya si A, si B itu yang koruptor. Diumpetin duitnya di kita. Boleh gak? Ya boleh lah. Kita diem-diem aja. Iya betul. Ada lagi? Pokoknya gini bos. Sholatnya dibenerin dulu. Kamu mau gak sholatnya dibenerin? Nah, gue apelin lu gak sholat. Sholat lu. Oh, dia aja sholatnya doang. Lu tanya dulu sholatnya anak lu. Nggak boleh bolong-bolong bos.
Nih bos, nih maaf nih, amit jangan sampai kamu meninggal, terus dikubur. Mama papa kamu yang ke kuburan kamu berapa setahun? 2 kali. Mau puasa mau lebaran, lo siksa kubur. Kok gitu Pak Haji? Lah Imam Nawawi itu umurnya 40 tahun, meninggal. Sekarang udah 800 tahun, sampai sekarang belum bangkit. Betul gak? Ya. Betul. Imam Syafi'i umurnya berapa? 56 tahun. Udah meninggal berapa tahun? 1200 tahun. Jadi ibadah dulu. Tenang aja, lu jangan bilang saya udah habis-habisan. Enggak, nanti bangkit lagi. Yang penting lu datang ke RDA, ntar gua ajarin. Jangan sekali selesai, jangan. Nah, besok lu paksain jangan pulang. Hari Sabtu ada namanya Mbak Nadia, dia cair 1 triliun. Masa lu cuma 10 miliar nggak bisa? Mbak Nadia 1 triliun. Nah, besok dia mau testimoni. Lu wajib datang. Paksain, lu mau nginep di mana aja bebas. Mau nginep di Jakarta boleh. Nanti hari Sabtu jam 7 pagi lu datang kemari. Bayar gak Pak Haji? Gratis. Besok jam 7 hari Sabtu. Mbak Nadia mau ngajarin bisa cair 1 triliun. Nah gitu. Ini Pak Haji, saya juga mau tanya. Saya tinggal di tempat saya jual material ini sudah 3 kali turun nyungsep. Nah, nanti kalau udah ketemu sama RDA enggak, lo tau gak nyungsep 3 kali? Gue tiap malam tahajud bos. Gue tahajud tiap malam berdoa biar lo nyungsep sampai 3 kali. Karena kalau lo nggak nyungsep gak bakal datang ke RDA yang kedua. Mungkin tempatnya nggak cocok Pak Haji. Cocok Bu, cocok. Ini saya bilang tempat saya di Bogor jauh macet. Udah jauh macet. Tapi tamunya kok se-Indonesia bahkan luar negeri. Ibu dari Palembang datang. Kemarin dari Pontianak, tadi barusan dari Kalimantan Barat. Kok jauh-jauh mau datang? Yang penting bapak sama ibu cebok alat kelamin bapak disiram buat tolak bala. Saya juga siram Bu tiap hari tolak bala. Kok gitu Pak Haji? Bukan dikencingi Pak Haji. Cebok kan alat kelamin, bukan air kencing. Kalau air kencing takutnya bawa pesing. Cebok sebelum bangun tidur, sebelum pipis ibu cebok ya, udah dulu. Dilakukan. Nah, air cebokannya disiramin di tempat usahanya ibu. Saya juga begitu Bu. Ya. Ini tiap hari. Pak Haji, tempat ini kan saya dulu berdua dengan kakak Pak Haji, ngambilnya. Nah, kakak saya ini sudah meninggal. Ya. Sudah meninggal. Jadi kan tinggal anak-anaknya. Ya. Nah, anak-anaknya kan nih artinya tuh dia mau bayar saya, dia tidak ada punya uang, saya mau nutupi saja belum bisa kan gitu kan. Nanti Bapak setelah kenal sama saya, setelah ketemu sama saya setelah pulang dari saya, dibayar aja Pak. Jangan saya nggak punya uang, Jaya nggak punya uang, saya nggak punya uang. Pasti punya uang. Kan Bapak baru ketemu saya nih yang kedua. Kalau Bapak udah 2 kali, kalau 3 kali. Nanti Bapak pulang punya duit bayar. Oh, amin. Gitu. Bapak harus yakinin dulu. Pasti setelah saya salaman sama Pak Haji, pasti setelah saya privat sama Pak Haji, pasti setelah saya sedekah privat sama Pak Haji 10 juta, pasti saya punya uang 10 miliar. Pasti. Bapak yakinin dulu itu. Jangan Bapak bilang, saya mau bayar nggak punya uang Pak Haji. Lah, kenapa itu yang diomong? Jangan. Setelah kita ketemu, saya punya duit 10 miliar. Setelah saya pulang dari RDAY, saya punya duit 10 miliar. Setelah saya privat 10 juta, saya punya duit 10 miliar. Nanti itu buat bayar. Nyambung gak maksud saya? Intinya apa? Keyakinan. Intinya apa? Sugesti. Yang paling dalam. Setelah saya privat, saya punya duit 10 miliar. Setelah saya privat, saya punya duit 10 miliar. Setelah saya pulang dari RDAY, saya punya duit 10 miliar. Setelah saya habis dengerin langsung Mbak Nadia cair 1 triliun, pasti saya punya duit 10 miliar. Setelah saya datang hari Sabtu jam 7 pagi, dengerin testimoni Mbak Nadia cair 1 triliun, pasti saya punya duit juga 10 miliar. Setelah saya pulang dari RDAI hari Sabtu tanggal 21 besok jam 7, dengerin testimoninya Mbak Nadia cair 1 triliun, pasti saya punya duit 10 miliar.
Bapak begitu. Tapi kalau Bapak bilang, bisa gak ya saya kayak Mbak Nadia? Itu namanya pesimis. Bisa gak ya saya kayak Mbak Nadia? Nyambung gak maksud saya? Bisa gak saya kayak Mbak Nadia? Itu namanya apa? Pesimis. Saya maunya optimis. Pasti saya bisa. Hah? Pasti saya bisa juga gitu. Iya, kalau Mbak Nadia bisa cair 1 triliun meraktekin ilmu RDAY, pasti saya bisa punya duit 10 miliar meraktekin ilmu RDAY. Begitu. Tapi kalau Bapak sama Ibu, Bapak kalau manggil Ibu apa? Kadang panggil nama. Namanya siapa? Umi Sakina. Panggilannya siapa? Umi. Ya. Nih, apa kita bisa kayak Mbak Nadia ya? Itu namanya pesimis. Bapak nggak boleh ngomong gitu. Bapak harus ngomong sama istri, Umi. Setelah kita dengar testimoninya Mbak Nadia yang cair 1 triliun hari Sabtu besok, pasti saya punya duit 10 miliar. Setelah saya dengerin testimoninya Mbak Nadia cair 1 triliun, pasti saya punya duit 10 miliar. Begitu. Bisa? Bisa. Keyakinannya begitu? Pasti bisa. Nah ini mau saya tanya, Pak Haji, tempat saya ini kan di pinggir jalan besar gitu ya. Tulisannya besar. Artinya tuh jual ini ya. Nah, kadang orang itu ngelihat tempat saya itu setelah dia beli tempat lain. Oh, kamu ada jual di sini. Nggak ngelihat. Kan belum dicebokin air cebokan alat kelamin Bapak. Pak, RDAY ngumpet gak nih di dalam nih? RDAY. Ngumpet Pak, masuk turun ke bawah, naik ke atas, belok kanan. Namanya nggak ada, pelangnya nggak ada. Harus ada pelang dong, gede banget pelangnya. Ukuran 10 meter kali 2 meter. Rumah doa anak yatim. Menyelesaikan semua permasalahan orang. Boro-boro bos, nggak ada. Bapak belok, turun dulu ke bawah. Sempit, gangnya sempit. Tapi pas masuk luas, belok kanan. Baru ketemu sini nih. Harusnya kita di pinggir jalan ya masjid ya. Ini mah yang sholat anak yatim, boro-boro orang luar nggak ada. Tenang aja bos, jadi cebok. Bapak cebokin, siramin terus. Terus tiap hari terus. Nanti yang nutupin usaha Bapak mati. Udah gitu aja. Ini yang pada nutupin saya udah pada mati loh Pak. Alhamdulillah. Ini lagi ada yang nutupin lagi nih. Suami istri. Mati. Udah gitu aja. Kok gitu Pak Haji? Yang ngurangin penduduk ya. Bantu program pemerintah, kata kameramen. Yes gitu ya. Ada lagi Pak? Ada. Ya itulah tadi Pak Haji yang usaha tadi kan nggak ada orang lewat sama sekali. Kemudian pabrik-pabrik Udah dicebokin belum? Sudah. Ya terus dong. Terus Pak Haji, pabrik-pabrik yang berhubungan dengan kita kemarin nggak ada lagi sekarang. Sudah lepas, nggak tahu. Pokoknya dia nggak lagi order pesan apa. Ya lo mesti yakin lagi. Pulang dari sini pabrik-pabrik pada datang lagi nawarin barang ke saya. Pabrik-pabrik pasti datang nawarin saya. Jadi apa yang dibangun? Sugesti terus, keyakinan terus. Sekarang percuma. Misalkan gue mau modalin lo nih 1 miliar. Sama aja gue buang garam di laut, nggak berasa asin. Kok gitu Pak Haji? Ya buang garam di laut. Nah lunya juga nggak semangat. Ngapain gue modalin? Lo harus semangat. Tanpa modal juga lo harus hidup. Lo lihat gak? Pabrik rokok Jarum Super. Pabrik rokok Jarum Super dulu apa? Pabrik apa coba? Ingat gak? Pabrik petasan. Pabrik petasan. Kebakaran. Bikin lagi pabrik petasan, kebakaran lagi. Bikinlah pabrik rokok. Yang sekarang namanya Jarum Super, yang sekarang punya Grand Indonesia, yang sekarang punya BCA, yang sekarang punya Bakmi GM. Tuh, dulu apa? Pabrik petasan. Kok Pak Haji tahu? Ya kan gue nonton TikToknya. Kenapa dia kaya? Karena dia sedekahnya di muka. Buktinya apa? Sebelum diproduksi rokok, dia bayar cukainya dulu nggak? Bayar cukainya dulu, beli dulu cukainya. Kalau kita kan enggak.
Sedekah nunggu dulu punya duit. Enggak lah. Paksain sedekah, paksain. Paksain gitu loh bos. Nanti lo gede. Ada lagi? Nah ini saya tanya sedikit ini Pak Haji. Saya kan pelangganan dengan perusahaan selama ini Pak Haji ya. Nah waktu saya pulang privat dari sini, saya sekarang kalau kamu mau ngisi di sini material apa segala macam, dulu kan banyak cash Pak Haji. Kalau sanggup ngutangi oke, kalau tidak sanggup sudah. Langsung gitu kalimatnya Pak Haji. Kalau selama ini kita talangi semua Pak Haji, kita talangi terus. Ya, jadi kita artinya terus. Kalau sekarang dia nggak lagi, ya dia bilang gitu. Kalau mau ditalangi ya udah, kalau enggak tuh enggak. Ya, Kadang sudah nego dengan kita, tahu-tahu nggak jadi ngambilin dengan yang lain. Ya udah kami ini legowo aja, mungkin ya udah ya itu. Nah yang jadi permasalahan kami sekarang ini Pak Haji, untuk modal itu pertama sudah gak ada lagi. Yang kedua orang yang punya utang gak ada yang bayar. Yang ketiga memang kita pernah ditipu, tapi orang yang ini punya kayaknya sudah mati. Itu ya sudah, kami berusaha untuk ikhlas dan legowo sambil menjalankan amalia yang Pak Haji ijazahkan. Iya, yang ilmu gue dikerjain dulu aja bos. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Sholat taubat kerjain. Sifat 18 nggak boleh dilanggar. Sedekah subuh jangan bolong ke anak yatim kurung, anak yatim umroh, anak yatim tahajud. Sedekah hari Jumat barokah jangan bolong ke anak yatim kurung, anak yatim tahajud, anak yatim umroh. Sholat badiah qobliyah nggak boleh bolong. Nanti ada orang terkaya di Palembang titip duit ke si bos, nanti lo kelola. Emang orang terkaya yang sekarang di Indonesia dia? Bukan. Itu duitnya orang, dia ketitipan aja. Nanti bapak juga ketitipan juga. Masa Pak Haji, loh emang bapak nggak lihat tuh yang digeledah sama KPK, Kejaksaan Agung berapa ratus triliun. Itu kebetulan belum dititipin ke bapak. Besok pasti dititipin lah. Pulang dari sini titipin itu. Ya iya dong bos. Pak titip ya pak 100 miliar. Ya udah bapak kelola. Pakai jaminan nggak? Ya enggak lah. Yang penting bapak aman-aman aja. Begitu kata yang punya duit. Alhamdulillah. Yang kerja keras dia, yang korupsi dia, kita yang nikmatin. Alhamdulillah. Bisa. Bisa lah bos. Ini ini Pak Haji. Pak Haji kan menyuruh baca Quran 12 juz ya. Nah alhamdulillah kalau saya baca Al-Quran memang dari kecil ya. Itu 2 jam 40 menit itu kan selesai saya. Ya. Apa cukup 12 juz saja? Tidak bisa lebih lagi gitu. 12 juz aja dulu. 12 juz. Ya. Kalau bapak mau kayak Abdurrahman bin Auf nggak apa-apa 30 juz. Nanti bapak terlalu kaya, saya nggak mau. Udah bapak kaya aja. Dia nih Pak Haji 12 juz sudah dia baca. Dia mau meningkatkan 15 juz, 17 juz. Boleh nggak kan ada ya? Abdurrahman bin Auf. Gitu. Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi, bacanya 30 juz. Kalau malam, paginya dia sekali ucap jadi duit, sekali ucap jadi duit, sekali pegang jadi duit, sekali pegang jadi duit. Tangannya tangan emas. Imam Syafi'i setiap malam 2 kali khatam. Luar biasa. Bapak tinggal mau yang mana? Mau ngikutin saya 12 juz atau mau imuin Abdurrahman bin Auf? Saran saya mah ikutin Abdurrahman bin Auf aja. Naikin lagi. Jangan 12 juz, jangan berhenti. Tambahin jadi 15. 15 ya. Tambahin jadi 16 gitu. Oh, ya, bisa? Oh, berarti nggak apa-apa Pak Haji ya? Nggak apa-apa. Makanya saya Tapi ntar terlalu banyak kayaknya gimana? Ntar orang pada geger di Palembang pada pingsan. Saya itu kalau 1 jam itu kadang hampir 5 juz selesai. Ya udah, paksain. 12 juz lanjut ya. Ya. Terus apa lagi? Ya, gue kira benar. Pokoknya begini aja, kami minta keikhlasannya, ilmu-ilmu yang kami dari RD ini dengan Pak Haji itu aja. Sedekah subuh dulu jangan bolong. Ya. Sedekah Jumat barokah dulu jangan bolong. Sholat badiah qobliyah dulu jangan bolong.
Bangun jam 00 wajib, senyum, mandi, tahajud, baca Quran wajib. Sama sholat tobat 68 kali nggak boleh bolong. Alhamdulillah. Baru saya sabdain. Alhamdulillah semuanya sudah saya lakukan itu. Ya udah, sedekah subuh jangan bolong. Sudah. Cuman Pak Haji sedekah subuhnya tuh kita belum bisa besar kayak itu. Nggak apa-apa, Masih yang penting kecil. lu rutin saya sedekahnya betul. ke anak yatim kurung, Heeh. anak yatim umroh, anak yatim tahajud. Jangan sedekah ke anak yatim abal-abal, gua nggak mau. Kesini karena kita lagi punya hajat ekstrim. Semua yang Pak Haji sarankan sudah saya lakukan sampai Oke. sekarang Pak Haji. Sholat badiah qobliyah nggak bolong. Alhamdulillah. Karena saya dari kecil memang itu ya. Boleh, ajarin nyentongin duit cair 10 miliar tiap bulan. Ajarin nyentongin duit cair 10 miliar tiap bulan. Cair 10 miliar tiap bulan. Ini Pak ya, dikasih uang bibit Pak Haji nih, 3 lembar. Yang Uang kemarin sudah dikasih Pak Haji. Nggak apa-apa nih, saya kasih lagi. Ya, kasih lagi ya. digabung, Ya, kasih lagi. digabung ya. Digabung, bentar. Ini praktekin dengan penuh keyakinan, manggil teman-temannya dia, ganteng-ganteng begini, dia campur yang cantik, tuh menari, ini tersenyum, nggak ada yang sedih, bergembira supaya dia datang. Kalau kita senang, dia datang. Dengan penuh keyakinan, pasti Allah kabulkan hajat kita. Yakin, nggak usah bertanya dari mana Allah mendatangkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nyentongnya ke dalam begini, ya. Nah, ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya kerjakan ini, yakin pasti Allah kabulkan. Ganteng, 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 ganteng datang ya. Datang ke rumah saya, masuk ke kamar, masuk ke almari, masuk ke brankas, masuk ke rekening, undang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya ke sini. Undang, ajak, datang ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Saya perlu uang 10 miliar. Saya perlu uang 10 miliar setiap bulan. Undang ya, ajak ya, datang ya ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Diulang-ulang, nanti bahasanya diolah sendiri yang enak, Bapak Ibu. Terusnya praktekin seperti ini. Bacaannya paling enggak 9 kali saat mengucapkan ini, ulang-ulang. Nah, nanti waktunya bebas, habis sholat boleh, sambil nunggu toko juga bisa. Ada kertasnya, nanti saya kasih. Harus cair ya 10 M ya bulan ini ya. Iya Pak Haji. Kalau Mbak Nadia cair 1 triliun, Bapak harus cair 10 M. Manggil pelanggan. Pokoknya biar banyak pelanggannya yang datang. Paksain hari Sabtu Bapak harus datang ke sini. Paksain. Kalau Mbak Nadia bisa cair 1 triliun, Bapak harus cair 10 M. Kasih modal anaknya. Gitu. Pak Haji, kami tidur di atas. Boleh. Di atas ya, Boleh. sudah tadi. Pokoknya Bapak harus paksain Mbak Nadia cair 1 triliun, Bapak harus cair 10 miliar. Nggak sepernya berapa. Amin. Tanya nanti, Mbak Nadia, saya dari Palembang. Ajarin saya dong, Mbak Nadia cair 1 triliun. Saya cuma 10 miliar, ajarin saya dong. Saya suruh Pak Haji. Nanti kan saya ada di situ. Ajarin Mbak. Nanti Bapak diajarin. Yang penting Bapak duduknya di depan. Kalau di belakang kan saya nyari Bapak mana. Oh iya, susah. Harus di depan. Kan Bapak nginep di sini. Biar deket jalannya. Hah? Dia pencerahan di mana dia? Acaranya di atas. Oh, di atas tempatnya. Pencerahan di atas. Bisa? Bisa. Harus ya. Cair ya. Sip. 10 M.
Utangnya kebayar. Modalin anaknya. Ganteng. Punya duit ya ganteng. Iya si ganteng. Punya istri lagi dia. Yeah.